Tengah Skamtuasikal jalani sidang perdana didakwa korupsi dana BOS hingga 3 miliar rupiah. Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah tahun anggaran 2020 sampai 2022 menjalani sidang perdana Kamis 12 Oktober 2023 siang. Ketiga terdakwa yakni mantan Kadis Pendidikan Maluku Tengah Skamtuasikal, manajer tim manajemen BOS Octavianus Noya, dan pemilik PT Ambon Jaya Perdana Munaidi Yasin. Sidang dipimpin Haris Tewa sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi Lutfi Al-Sekladi dan Agus Hairullah sebagai Hakim Anggota dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Junitas Hayatapi. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan para terdakwa dalam pengelolaan dana BOS telah melakukan penyalahgunaan di dua kegiatan pada tahun anggaran 2020 hingga 2022, yakni BOS afirmasi, BOS kinerja, bahkan ada di yang fiktif. Yang menjelaskan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, dana BOS reguler untuk Maluku Tengah sebesar Rp60.562.750. Maksud kami Rp60.562.750.000. Dana BOS kinerja sebesar Rp1.680.000.000 yang diberikan untuk 28 sekolah dan dana BOS afirmasi 3,6 miliar untuk 6 sekolah. Sementara di tahun 2021 dengan rincian dana BOS reguler sebesar Rp70.266.801. Maksud kami 70.266.800.000 untuk 528 sekolah. Kemudian BOS kinerja sebesar 980 juta diberikan untuk 12 sekolah dan dana BOS afirmasi sebesar 1 miliar rupiah untuk 25 sekolah. Sedangkan untuk tahun 2022, dana BOS reguler sebesar Rp60.570.382.507 diberikan untuk 528 sekolah di Maluku Tengah. Dan dana BOS kinerja sebesar Rp3.190.000.000 untuk 30 sekolah dasar dan 11 SMP. JPU kemudian membeberkan kronologis perbuatan para terdakwa di mana awalnya pada tahun 2020, terdakwa Munaidin Yasin bertemu dengan Skamtuasikal yang juga merupakan penanggung jawab tim manajemen dana BOS Maluku Tengah dengan terdakwa Noya untuk menawarkan pengadaan buku dari anggaran dana BOS dan alat peraga dari dana DAK tahun 2020. Terdakwa Noya kemudian menyuruh terdakwa Yasin bertemu saksi Fritz Sopakoa selaku anggota atau operator tim manajemen BOS Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan pendataan, pemesanan, serta penjualan buku-buku dari PT Ambon Jaya Perdana kepada sekolah-sekolah penerima dana BOS. Untuk anggaran dana BOS kinerja dan dana BOS afirmasi tahun 2020, terdakwa Tuasikal dan Noya tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para kepala sekolah penerima dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja, serta tanpa melalui tahapan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS yang seharusnya dibuat dan disusun oleh sekolah. Keduanya malah menetapkan kegiatan belanja dari dana BOS kinerja dan dana BOS afirmasi yang diterima oleh masing-masing sekolah sebesar Rp60 juta untuk 3 kegiatan belanja, yaitu belanja COVID sebesar 20 juta, belanja internet satelit sebesar 20 juta, dan multimedia sebesar 20 juta. Keduanya juga menentukan pihak yang akan melakukan pengadaan ketiga kegiatan tersebut, yakni PT Intan Pariwara untuk pengadaan belanja multimedia yang merupakan kenalan dari terdakwa Tuasikal dan Noya, serta untuk PT Ambon Jaya Perdana milik terdakwa Yasin. Kedua terdakwa menyuruh saksi Fritz untuk menyampaikan kepada para kepala sekolah penerima dana BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020, serta melakukan pemesanan bagi sekolah-sekolah untuk belanja COVID dan belanja internet satelit langsung ke PT Ambon Jaya Perdana. Sedangkan untuk belanja multimedia dilakukan pemesanan oleh pihak PT Intan Pariwara. Pengurusan dana BOS seharusnya melalui akun Dapodik sekolah, namun karena PT Intan Pariwara bukan merupakan perusahaan yang terdaftar dalam SIPLA sebagai perusahaan yang menjual barang multimedia, sehingga pemesanan dilakukan melalui PT Sentra Kria Edukasi
yang merupakan anak perusahaan PT Intan Pariwara serta PT Afirmasi Indonesia Online yang merupakan mitra dari PT Intan Pariwara. Lanjut dijelaskannya, dari total belanja COVID, belanja internet satelit serta belanja multimedia sesuai dengan pesanan dan dibayarkan 100%. Namun terdapat kegiatan belanja berupa internet satelit yang tidak diadakan dan dilakukan pemasangan oleh Munaidi Yassin. Padahal Munaidi Yassin telah menerima uang sebesar 780 juta rupiah untuk tersebut, namun internet satelit tidak diadakan. Tak sampai di situ, perbuatan ini juga berlanjut untuk anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022. Tak hanya internet satelit, belanja multimedia tersebut tidak pernah diadakan oleh terdakwa Munaidi Yassin. Selain itu, di tahun 2021 ada penetapan nomenklatur untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Maluku Tengah. Maka sekolah diwajibkan untuk melakukan pergantian sampul rapor untuk seluruh siswa sesuai dengan nomenklatur yang baru. Untuk pengadaan sampul rapor yang juga merupakan item kegiatan belanja dari dana BOS reguler yang setiap tahunnya dianggarkan dalam RKA sekolah sesuai dengan kebutuhan jumlah siswa baru. Sekitar bulan November, lanjutnya melalui saksi Saleh Jogja, terdakwa mendapat perusahaan untuk pemesanan sampul rapor dengan harga yang disepakati sebesar Rp28.000 per buah. Perusahaan ini berada di Jakarta. Demi mendapatkan keuntungan dari proses pengadaan sampul rapor tersebut, terdakwa Askem Tosikal dan Noya menetapkan harga ke sekolah sebesar Rp85.000 dengan kesepakatan Rp70.000 ke terdakwa Tosikal dan Rp15.000 ke terdakwa Noya. Lagi-lagi keduanya menghubungi terdakwa Yassin untuk meminjam perusahaan untuk mengadakan pengadaan rapor. Jumlah sekolah yang melakukan pemesanan sampul rapor sebanyak 396 sekolah. Namun khusus untuk sekolah-sekolah di Kecamatan Lehitu, harga sampul rapor yang diberikan sebesar Rp70.000. Pembayarannya dilakukan melalui Baharudin Jamalu selaku koordinator wilayah. Tetapi setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Noya meminta penambahan pembayaran dari masing-masing sekolah sebesar Rp5.000 per buah. Selanjutnya dari anggaran Rp3 miliar, terdakwa Noya dan Fritz memberikan terdakwa Tosikal sebesar Rp2.979.830.000 untuk pemesanan sampul rapor sebanyak 42.569 buah dengan harga cetak Rp70.000 per buah. Sedangkan sisanya sebesar Rp589.845.000 dikuasai oleh Octavianus Noya. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana BOS afirmasi dan juga dana BOS kinerja tahun 2020 hingga 2021, serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler tahun 2001 dan tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp3.993.294.179. Ketiganya selanjutnya didakwa pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 dan 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas dakwaan JPU, para terdakwa beserta penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang kemudian ditutup dan ditunda hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan para saksi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.